Halo semuanya, it's Sima and I'm back with another video. Salah satu investasi terbesarku untuk konten tahun ini adalah keputusanku melakukan pembelian iPhone 13 di tahun 2024. Yes, video yang sekarang ini kalian tonton direkam oleh iPhone 13 dengan kualitas yang menurut aku udah cukup lumayan bagus banget dibandingkan kualitas kamera aku yang aku pakai biasanya sebelumnya. Dan anyway, aku beli HP ini dengan harga yang cukup mahal. Tentu saja decision ini tidak muncul secara impulsif. Aku sudah merencanakan ini dari lama dengan berbagai macam pertimbangan. Mulai dari kedepannya aku bakalan kayak gimana, apakah aku bener-bener bisa menjaga komitmenku untuk konten, kemudian apakah cost return-nya itu bakalan bisa balik 100% atau bahkan lebih dengan kurun waktu kurang dari 1 tahun. Karena balik lagi aku membeli ini untuk investasi jangka panjang aku. Jadi gimana caranya aku pengen dengan aku melakukan pembelian ini bisa balik modal di aku. Pertimbangan ini benar-benar aku ukur sebagai financial decision aku karena HP ini benar-benar mahal banget buat aku yang gajinya cuman gaji kota Surakarta. Tahu kan gajinya berapa? Jadi keputusan terakhirku demi kelancaran manajemen kontenku ke depannya, aku memutuskan untuk melakukan pembelian HP ini di harga 9.500.000 dengan segala perintilannya. Aku beli charger di iBox, aku beli case, aku beli tempered glass dan lain sebagainya. Jadi total aku menghabiskan uang 10 juta untuk melakukan pembelian HP ini. Pertimbangan pertama kenapa aku itu memutuskan untuk melakukan pembelian HP ini adalah selama ini kalau aku ngonten itu selalu pakai HP ini guys. Yes, ini adalah HP iPhone 7 yang udah aku gunakan selama beberapa tahun terakhir. Dan jujur selama aku menggunakan HP ini dari segi kualitas kamera itu menurut aku udah kurang banget. Karena selama ini aku kalau misalkan ngonten itu selalu berada di ruangan, meskipun aku udah pakai lightbox nih di belakang aku, pakai HP ini masih kurang kualitasnya, dari ketajamannya, dari bagaimana dia menerima sensor cahaya. Dan aku sendiri merasa kesulitan mencari cahaya natural karena setiap pagi aku kerja dan aku selalu balik jam 5:30 sore. Jadi kamarku tuh selalu dalam keadaan gelap. Meskipun aku udah pakai lightbox, tapi setiap aku ngerekam pakai ini tetap cahayanya tuh kurang. Kemudian yang kedua itu dari storage-nya. Storage ini tuh iPhone 7 dengan storage 32 GB. Nah, untuk content creator sendiri punya storage 32 GB itu cukup kurang banget lah aku bisa bilang, karena setiap kali aku konten aku harus hapusin dulu aplikasi-aplikasinya atau video-video yang udah aku tag itu aku hapusin semuanya. Jadi untuk aku bisa berkomitmen konten aku perlu menyiapkan storage yang jauh lebih gede kapasitasnya. Jadi dari situ tuh aku sedikit mulai merasa kalau misalkan konten-konten yang aku bikin itu karena kualitasnya enggak terlalu bagus atau kualitasnya cukup buruk, membuat kontenku itu kurang diminati. Aku nggak tahu sih, mungkin apakah dari kontenku sendiri memang nggak terlalu diminati, tapi aku merasa konten-kontenku yang sebelumnya itu nggak terlalu menarik untuk dilihat. Kemudian pertimbangan yang ketiga, aku sudah melakukan pembelian ini dari beberapa tahun yang lalu, dan aku rasa kalau misalkan dihitung cost return-nya ke aku sendiri udah lebih dari yang aku harapkan. Mungkin udah balik 5-6 kali lipat dari harga pembelian HP ini di awal. Jadi menurutku ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan upgrade device aku yang baru untuk konten. Dan kemudian yang keempat itu adalah masalah baterai. Mungkin kalau misalkan di beberapa case iPhone itu memang yang selalu menjadi permasalahan itu adalah baterainya, entah itu baterainya cepat panas atau cepat habis. Dan yang aku rasakan ini HP sering banget low bat, jadi aku merasa tambah stres gitu kalau misalkan pakai ini. Nah, itu tadi kurang lebih pertimbangan aku kenapa aku akhirnya memutuskan untuk upgrade kamera menggunakan kamera HP, karena case-case yang aku temukan pada HP ini tuh cukup membuat aku jengkel dan membuat aku stres. Dan demi menjaga komitmenku untuk konten, akhirnya aku upgrade ini.
Terus selanjutnya di sini aku nggak bakalan nge-review HP ini secara detail karena dari aku sendiri bukan anak yang terlalu paham gadget betul. Cuma dari aku yang udah beberapa kali tag video di sini dan aku udah ngedit video di sini, so far penggunaan HP iPhone 13 ini masih baik-baik aja. Tapi karena aku juga belum terlalu menggunakan dalam jangka yang lama ya, ini belum ada 1 bulan, jadi aku belum bisa memberikan review penggunaan HP ini untuk konten. Dan selama ini kalaupun ada masalah itu masalahnya cukup minor sih, yang biasa kita temukan di tipikali HP iPhone, yaitu di baterai dan juga cepat habis kalau misalkan dipakai untuk intens ambil video atau foto-foto kayak gitu. Yang jelas dari kenyamanan aku bikin video ataupun kepraktisan aku ngedit video, menurut aku masih aman banget. Dan aku nggak terlalu membutuhkan sinematik yang keren-keren gitu, karena pertama aku nggak bisa, dan yang kedua yang penting dari konten-kontenku ini pesan-pesan yang aku sampaikan itu tersampaikan di audiens. Jadi menurut aku editing yang simple-simple aja tuh udah cukup banget buat aku. Dan anyway, aku selama ini kalau ngedit apa-apa pakai CapCut ya. Sampai detik ini aku masih lebih memilih untuk melakukan tag video dan juga edit video melalui HP lewat CapCut dibandingkan aku harus edit video dan juga tag video pakai kamera dan juga laptop. Cuman kedepannya kalau misalkan aku ada kesempatan untuk upgrade kamera dan juga laptop yang capacity-nya itu bisa untuk editing video, aku mungkin akan mencobanya. Tapi untuk saat ini aku masih nyaman dengan edit video dan juga tag video melalui HP. Karena pertama itu praktis, dan yang jelas iPhone itu tuh tahan banting banget. Jadi buat editing video tuh dia nggak pernah lemot, nggak pernah ada masalah juga. Contohnya tuh HP ini tahan banting banget, jadi buat aku kerja keras pakai ini sampai panas pun dia masih aman-aman aja. Sebelum aku memutuskan untuk membeli HP ini, sebelumnya tuh ada 2 pertimbangan antara HP iPhone 12 Pro yang second dan juga iPhone 13 yang baru garansi resmi. Tapi dari aku melakukan survei berkali-kali, terus kemudian aku lihat reviewnya dari orang-orang, entah itu mulai dari ketahanan baterainya, terus kemudian dari HDR dan juga kameranya, pilihanku jatuh ke iPhone 13. Karena buat aku ini HP mahal banget dan aku nggak pernah beli HP semahal ini. Jadi gimana caranya aku harus menjaga komitmenku untuk rajin bikin konten. Pokoknya gitulah. Dan insya Allah aku bakalan upload 2 kali dalam 1 minggu, setiap hari Kamis dan juga Minggu. Aku juga aktif di TikTok dan juga Instagram, kalian bisa kepoin, kalian juga boleh follow dan kalian boleh subscribe channelku ini supaya aku jauh lebih semangat gitu ya. Yaudah, dari aku mungkin gitu aja update-nya. Semoga video ini menginspirasi kalian juga, supaya ya pokoknya intinya saling menyemangati dan saling menginspirasi aja. Dari aku sekian dulu. Thanks for watching this video. I hope you guys enjoy and I'll see you in the next video. Bye bye.